Assalamualaikum Sobat Football United. Gagal menang menghadapi tim penghuni dasar klasemen. Manchester United menghadapi Wolverhampton Wanderers. Wolverhampton Wanderers yang sebelumnya 12 kali beruntun gagal menang, selalu kalah. Jadi 12 kali beruntun mereka kalah. Dan rekor mereka 12 kali itu terhenti di Old Trafford karena mereka berhasil mencuri 1 poin dari Manchester United. Hasil 1-1, 2 gol terjadi di babak pertama. Joshua Zirkzee membuka keunggulan bagi Manchester United, dan Krejci di penghujung babak pertama melalui skema corner. Pemain belakang ini center back dari Wolverhampton Wanderers ini berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Ruben Amorim tampil sangat pincang menurut gue skuadnya. Manchester United tampil tanpa pemain yang memperkuat AFCON, tanpa Mason Mount, tanpa Matthijs de Ligt, tanpa Harry Maguire, dan yang paling penting menurut gue tanpa kapten Bruno Fernandes. Dan di babak pertama menurut gue Manchester United tampil biasa-biasa saja menurut gue ya. Bahkan ada situasi dari sekitar menit ke-13 sampai 15 menit ke depannya, sampai sekitar menit ke-28, kontrol pertandingan lebih dipegang oleh Wolves. Mereka memegang possession. Mereka bahkan berhasil menciptakan beberapa momentum. Manchester United menurut gue mengalami kesulitan terlihat jelas ketika mereka ingin masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Wolves. Wolves sendiri di pertandingan tadi menurut gue tampil dengan pendekatan lebih ke bertahan ya. Manchester United ketika build up, mereka tidak buru-buru melakukan pressing. Para pemain Wolves ini mereka biarkan, mereka langsung turun ke daerahnya sendiri. Baru ketika pemain Manchester United masuk ke pertahanan mereka melakukan aksi buru sergap menurut gue seperti itu. Dan Manchester United sendiri tampil monoton di babak pertama. Secara mayoritas ya, mereka cenderung pasif menurut gua. Tempo sedang-sedang saja, para pemain juga tidak secara cair, tidak secara aktif melakukan pergerakan. Baru di sekitar menit ke-30-an ke atas, Manchester United agak merubah dari gaya mereka bermain. Bola dialirkan lebih cepat, mereka lebih berani menurut gua dalam melakukan beberapa kombinasi. Sempat sebelumnya ada peluang melalui aksi individu dari seorang Benjamin Sesko yang tendangannya masih melenceng tipis di sebelah kiri gawang dari Josesa. Dan Manchester United membuka keunggulan dulu melalui situasi yang menurut gue juga pemain Wolves ini bertahan cukup dalam menurut gue, dan mereka juga bertahan cukup baik. Lalu ada sebuah inisiatif dari Aiden Heaven yang menggiring bola sampai dengan daerah pertahanan dari Wolves sebelum bola jatuh di kaki Joshua Zirkzee yang tadinya ingin melakukan umpan di dalam kotak penalti untuk Aiden Heaven, tapi bola terpantul dan terjatuh di kaki Joshua Zirkzee, dan dia melakukan sedikit aksi di sana sebelum melakukan shooting yang deflected dan masuk ke gawang Wolves. Sampai dengan situasi itu menurut gua apa yang direncanakan, apa yang diinginkan oleh Manchester United berhasil. Artinya mereka mampu mencetak gol duluan. Dan situasi ini kurang lebih sama seperti ketika Manchester United menghadapi Newcastle United ya kan. Dan setelah mencetak gol itu, bahkan gue melihat kualitas permainan dari Manchester United membaik. Sebaliknya, kualitas permainan dari Wolves justru menurun. Dan setelahnya memang Manchester United nampak lebih menjanjikan. Mereka lebih banyak memenangkan duel, mereka lebih banyak memegang bola. Hanya saja tidak bisa dipungkiri. Menurut gue, absennya Bruno Fernandes sangat terasa sekali ya. Kreativitas, sisi kreasi ini terutama di daerah pertahanan Wolves ketika Manchester United menyerang ini tidak sama. Tanpa Mbumo, tanpa Amat, keberanian melakukan penetrasi, tusukan tidak sama. Cunha di sisi lain menurut gue tampil tidak seperti biasanya, ada kualitas yang menurun. Di sisi lain pemain tengah dari Manchester United seperti kayak Ugarte, seperti kayak Casemiro, menurut gue tampil baik ya, walaupun ada hal yang kalau bisa dikatakan mungkin kekurangan, yaitu adalah bagaimana mereka sering sekali gagal untuk mengantisipasi transisi serangan balik dari Wolves, dimana setelahnya transisi inilah yang sering membuat akhirnya mereka mendapatkan momentum. Manchester United sendiri di pertandingan tadi lagi-lagi meninggalkan
formasi posisi 3 back dengan bermain 4-2-3-1. Lagi-lagi ini dimainkan karena memang kualitas squad yang sangat tipis sekali ya, yang dimiliki oleh Ruben Amorim. Dan balik lagi di penghujung babak pertama melalui skema, menurut gua skema transisi, Wolves mendapatkan peluang, sempat ada situasi one on one ya, Bueno tadi tendangannya masih di blok oleh Sean Lemans, dan mereka di penghujung babak pertama mendapatkan corner, dan dari corner itu yang akhirnya menyakitkan bagi Manchester United, kebobolan gawang dari Sean Lemans. Pemain belakang Krejci dari Wolves ini tidak terdeteksi oleh lini belakang Manchester United. Lagi-lagi Manchester United kebobolan di menit-menit krusial, dan ini sudah terlalu sering terjadi sepanjang musim ini. Manchester United gagal ya untuk bisa mengulangi apa yang mereka lakukan ketika menghadapi Newcastle, di mana mereka mampu unggul dulu, lalu setelahnya lini belakang tampil solid, tampil fokus, tampil disiplin. Mereka tidak bisa mendeteksi pergerakan pemain belakang Wolves yang ikut naik ketika corner, dan ya satu-satu situasinya. Di babak kedua ada pergantian tadi yang dilakukan oleh Ruben Amorim dengan menarik sang pencetak gol Joshua Zirkzee digantikan oleh Jack Fletcher, dan pergantian ini menurut gue berhasil dari sisi ya Manchester United lebih mengontrol pertandingan, jauh lebih mengontrol pertandingan di babak kedua dibanding di babak pertama. Mereka lebih memegang possession, menurut gue mereka lebih mereka lebih mengatur jalannya pertandingan, kurang lebih seperti itu. Tapi permasalahan menurut gua tetap sama, kreativitas di pertahanan dari Wolves. Ketika pemain Manchester United mulai masuk ke daerah pertahanan dari Wolverhampton Wanderers, sering sekali ya kualitasnya menurun ya, end passing tidak bagus, terlalu sering melakukan crossing, sementara pemain Wolves ini sudah banyak menempatkan posisi di kotak penaltinya. Memang bukannya Manchester United tanpa peluang di babak kedua. Ada misalnya gol di injury time tadi dari Dorgu yang offside ya. Hampir bunuh diri pemain Wolves tadi sebelum Josesa melakukan save. Josesa tampil bagus menurut gue di babak kedua. Tapi secara keseluruhan kalau dibandingkan dengan pertemuan pertama di Molineux, di mana Manchester United menang besar di sana, ada dua hal menurut gue. Nomor satu adalah kreativitas yang tidak sama level kualitasnya di pertandingan tadi. Lalu nomor dua juga bagaimana finishing dari para pemain Manchester United. Dan menurut gue satu dan yang lainnya ini saling berkaitan. Jadi kualitas bola-bola dari sisi kreativitas itu tadi yang tidak terjadi, dan finishing dari Manchester United pun juga menurut gue kurang maksimal, terutama di babak kedua tadi. Sehingga bahkan di babak kedua tadi Wolves juga hampir mencetak gol ya, melalui pemain yang sama, melalui Krejci tadi sempat ada peluang sebelum ya, Sean Lemans melakukan save luar biasa. Sean Lemans juga tadi di pertandingan tadi. Ya akhirnya Manchester United gagal untuk meraih kemenangan. Secara statistik kalau gue lihat ya Manchester United 57% ball possession berbanding 43%, dan menurut gue lebih banyak memang persentase ini didapatkan di babak kedua. Tapi yang menarik bagaimana expected goals. Manchester United 0,8, tidak sampai 1 ya, sementara Wolves 1,2. Ada 15 shots dari sisi Manchester United, 11 dari Wolves, dimana dari 11 itu 5 yang on target. Jadi memang situasinya menurut gue tadi bisa dikatakan berimbang. Oke, tadi mungkin ada pendapat yang mengatakan ya Wolves bisa saja menang kalau tidak Sean Lemans yang melakukan save, tapi di sisi lain tadi juga Josesa tampil bagus menurut gue. Namun yang jelas kalau dilihat dari sisi Manchester United, memang kreativitas ini tidak bagus ya di pertandingan tadi, terlihat memang lebih monoton. Dan gua ulangi lagi, ini memang ada pengaruhnya. Mungkin ada sobat football nanti yang berpendapat berbeda, terutama yang tidak suka dengan Bruno Fernandes ya di beberapa komentar. Ya menurut gua ya inilah, tanpa Bruno Fernandes, pemain yang memiliki angka gol dan juga assist yang besar bagi Manchester United, created chances besar bagi Manchester United, key passes besar bagi Manchester United. Dan ini merupakan komponen-komponen atribut sisi penyerangan ya bagi sebuah squad
Dimana ya tanpa pemain ini ternyata memang sangat berpengaruh bagi Manchester United. Faktanya demikian, dan ketika menghadapi Newcastle pun sebenarnya juga sudah bisa dilihat memang kualitas permainan Manchester United nampak menurun. Mereka nampak bermain pragmatis, mereka mencetak gol lalu mereka bertahan ya, karena memang dari sisi kreativitas mereka tidak sama. Di pertandingan tadi pun juga demikian, walaupun Manchester United tidak bermain pragmatis, mereka lebih banyak memegang possession, memegang bola, mendapatkan kesempatan, tapi kualitas yang menurut gue juga tidak bagus. Lalu di pertandingan tadi juga ada beberapa pergantian yang dilakukan di babak kedua oleh Manchester United dengan memasukkan 2 pemain akademi, Jack Fletcher. Ini merupakan penampilan ketiga dari Jack Fletcher, anak dari Darren Fletcher, dan Bendito Mantato, di mana 2 penampilan pemain muda Manchester United ini menurut gua tidak cukup banyak mengangkat kualitas permainan di atas lapangan ya. Mungkin memang lebih untuk menambah pengalaman dari sisi perkembangan kedua pemain. Ada Leny Yoro yang tampil menggantikan Eden Hazard, menurut gua ini lebih ke rotasi. Jadi memang sulit untuk Ruben Amorim melakukan pergantian ya dengan harapan menambah kualitas atau mencari solusi bagi permainan Manchester United secara keseluruhan di atas lapangan di babak kedua tadi. Mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan ya kenapa tidak dimasukkan Chido Obi, dan apa yang mau diharapkan menurut gue? Apakah memang masukkan Chido Obi bisa menambah kualitas? Coba aja dulu. Enggak, menurut gue akan sama saja gitu loh. Ya mereka memang masih dalam tahapan seperti itu. Mereka bukan atau belum bisa menjadi pemain yang memecah kebuntuan, katakanlah seperti itu ya, dengan tekanan yang besar, dengan situasi yang masih belum solid di squad. Di periode Sir Alex Ferguson ada beberapa situasi misalnya seperti kayak Federico Macheda ya, tapi jangan lupa pada saat itu kualitas squad menurut gua berbeda, kedalaman squad juga tidak sama ya dengan situasi tadi, dan juga keadaan klub secara keseluruhan tidak sama, sehingga pemain muda lebih percaya diri, lebih mendapat dukungan. Akhirnya bisa bermain dengan kapasitas lebih baik, lebih bisa memberikan kontribusi lah. Dibandingkan tadi menurut gue Jack Fletcher kehilangan bola terlalu mudah, Bendito Mantato juga demikian, keputusan and passingnya tidak maksimal, tidak baik. Ya inilah kenyataannya menurut gue, dan dengan tipisnya kreasi akhirnya Manchester United justru hanya mendapatkan hasil yang sebenarnya ya menurut gue disesalkan ya, karena hasil pertandingan lainnya yang sebenarnya kalau saja Manchester United mendapatkan kemenangan, mereka bahkan bisa masuk sampai ke mungkin mereka bisa masuk sampai ke 4 besar, tapi dengan hasil seri ini, sementara ini Manchester United tertahan di peringkat ke-6. Lagi-lagi Manchester United gagal ya untuk mengambil peluang untuk bisa masuk ke papan atas. Ini sudah berulang kali terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya pun juga demikian, dan pertandingan kandang sering sekali hal ini terjadi ketika Manchester United bermain di Old Trafford. Hasilnya mengecewakan menurut gue, tapi mau bagaimana lagi, keadaan squad juga seperti ini. Bagaimana namun Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.